Ini di kantor ya. Iya, aku di kantor tapi lagi di ruangan inilah Oke, oke, oke. yang lebih sepi. Oke. Ya, makasih Iya, banyak Yuli. Sebelumnya iya, Bu Yulinda Hartanto, VP Equity Research ya di BNI Sekuritas. Yes, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber penelitian kami tentang manajemen risiko di dana pensiun pemberi kerja, khususnya manfaat pasti. Aku izin share screen ya. Mm-mm. Sudah terlihat ya? Udah. Ya, jadi ini sih penelitian aku sebetulnya eh, ini melengkapi ya, karena aku penelitiannya itu pakai metode campuran mixed method. Jadi sequential explanatory. Jadi aku awali dengan penelitian kuantitatif, terus di follow up dengan penelitian kualitatif dalam bentuk semi structure interview ya. Di mana penelitian kualitatifnya ini trying to explain gitu hasil dari penelitian kuantitatifnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa, jadi Bu Yuli nggak sendiri, ini beberapa key stakeholders yang menurut saya bisa memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hasil penelitian kuantitatif. Jadi kita juga ada dari Kementerian BUMN, karena juga ada manfaat pasti pemberi kredit itu banyak kan BUMN juga, ada dari regulator, dari Menteri Keuangan, karena mereka juga mengawasi dana pensiun ini, kemudian dari OJK, kemudian profesi penunjang aktuaris, akuntan, analis kredit, analis equity ini Mbak Yuli, nanti ada dari MI dan juga pelaku dari pengelola dana pensiun baik pengurus atau direkturnya maupun pengawasnya. Nah, ini sedikit gambaran. Jadi kerangka penelitian aku tuh kayak gini, ada green teorinya kita pakai portfolio management theory. Karena CFA pasti paham lah ya. Jadi terus ini jadi topiknya adalah aku ingin mencari apa sih determinan dari tingkat risiko dana pensiun manfaat pasti pemberi kerjanya itu ya. Nah, ini aku tinjau dari beberapa middle theory, ada liability driven investment konsep, ada companies enterprise risk management, ada transaction cost theory, stakeholders theory, dan juga behavioral finance gitu. Dan ini apply teori ini adalah variabel-variabel yang aku teliti, Mbak. Yang aku duga ini punya yang aku duga ini mereka dipertimbangkan atau ada korelasinya dengan tingkat risiko yang diambil oleh dana pensiun. Nah, ini modelnya sederhana, satu-satu, Y-nya satu, variabel yang dependennya, di mana variabel independennya saya turunkan dari konsep-konsep ini sebenarnya saya turunkan dari literatur review ya. Jadi sebenarnya sudah ada penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor ini kaitannya dengan tingkat risiko dana pensiun. Walaupun mereka beda-beda ya, ada yang cuma variabel ini, variabel ini. Nah, ini aku salah satu novelty ambil semuanya gitu. Nah, untuk variabel Y-nya atau dependent variabelnya, aku tingkat risikonya pakai indikator jumlah investasi dana pensiun di saham dibanding dengan jumlah investasi di bond. Karena apa? Karena saham itu persepsinya untuk return enhancer, sementara bond untuk risk portfolio ya, untuk liability liability mimicking asset. Mungkin Iya. sebagai gambaran defined benefit pension fund itu bedanya dengan defined contribution. Kalau defined benefit itu udah memberikan janji gitu ya. Manfaat pensiunnya itu nanti udah ada janjinya sekian. Sehingga kalau Pasti. ternyata defisit, apakah misalnya estimasi liability-nya yang kurang atau ternyata hasil investasinya yang kurang dibanding yang diekspektasikan, itu ada defisit beneran, tuh pendirinya harus top up itu menjadi senior apa ya, kewajiban senior pendirinya ya, karena udah memberikan janji ya post employment benefit ke karyawannya. Nah, di sini aku pakai variabelnya ini. Nah, mungkin mulai ya. Mungkin mulai Iya, dari boleh, Bu. sebenarnya pengen tahu pendapat analis equity ya terkait variabel Y-nya ini ya. Aku pakai indikator Mm-mm. indikator tingkat risiko di saham dibanding dengan dengan bond ya. Kira-kira Iya. kira-kira apakah ini sudah tepat gitu ya atau ada alternatif lain? Karena aku sebenarnya kaitannya sama fenomena nih. Mungkin Mm-mm. juga ngikutin media massa sedikit banyak ya, bahwa Kementerian BUMN itu selaku majority shareholder di BUMN-BUMN yang mostly pendiri dari dana pensiun manfaat pasti ini, dia punya aspirasi dana pensiunnya karena
khawatir kejadian jiwasraya gitu ya. Mereka pengennya lebih konservatif, lebih liability driven, di mana ya bondnya itu sebagai kok aset inti gitu. Iya. Terus kalau ada surplus pendanaan baru itu boleh ke aset equity gitu ya. Untuk yang alternatif investment yang bukan di pasar modal seperti properti, penyertaan saham itu maksudnya aset divestasi. Ini aspirasi yang pernah disampaikan oleh Kementerian BUMN melalui surat edaran draft surat edaran kepada para dirut-dirut BUMN selaku pendiri BUMN. Nah, menurut Bu Yuli, apakah variabel Y-nya ini udah ini enggak ya? Jadi variabel Y-nya udah sesuai atau enggak untuk antara fixed income dan equity? Rasio antara equity dan fixed income. Sebenarnya kalau dari literatur banyak juga variabel yang lain, tapi aku ambil ini karena lihat dengan fenomena. Iya. Di Indo sih sebenarnya udah cocok sih, karena yang emang liquidity-nya lumayan deep. Kita kan jenis aset kelas kan nggak gitu banyak ya, Bu. Maksudnya kayak REITs kita juga belum berkembang dan lain-lain. Jadi emang pilihannya antara bonds atau equity. Dan paling untuk simpelnya Y-nya saya setuju sih dua ini. Oke. Setuju ya. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya ya, kalau determinan tingkat risikonya nih variabel Y ini kira-kira ini enggak ya? Apa ada komen enggak ya? Ini variabel Y yang saya turunkan dari literatur review. Sebentar, aku kok nggak bisa next slide, aku stop share dulu. Atau ke sini dulu deh, nggak apa-apa. Kira-kira apakah ada ini nggak ya? Apakah ini variabelnya ada yang nggak tepat, kebanyakan, apa kurang banyak, atau mungkin sebenarnya secara intuitif nih kan pasti punya sense juga ya. Kira-kira kaitannya apa nih? Karena kan tadi mungkin dari analis equity kan concern ya. Ada contingent liability di perusahaan yang dinilai atas tingkat risiko dana pensiun yang mungkin eksesif gitu, beyond capacity untuk diabsorb seperti itu. Iya. Sebenarnya untuk resikonya sih paling kalau dari equity research analyst yang salah satu kita lihat itu adalah liquidity risk ya. Jadi apakah investasinya itu, apalagi terutama di equity itu something yang liquid. Kayak sebenarnya salah satu kejadian Jiwasraya kan mereka banyak investasi di saham-saham yang terlalu illiquid, jadi ketika mereka masuk bisa, mereka keluar itu nggak bisa. Jadi itu equity research itu salah satunya kita kalau misalnya di price target, kalau misalnya sahamnya tidak liquid, kita biasa taruh illiquidity discount. Selain itu, yang penting belakangan ini itu risk-nya itu ya harus dilihat itu governance risk sih. Yang udah masuk juga, ya udah ada juga governance risk. Iya, betul. Ya, ada governance juga di sini. Iya. Udah lengkap sekali sih, Bu. Malah ini risk-nya itu udah lebih banyak yang dilihat daripada kita sebagai sell side analis niat risk-nya sih. Oke. Ini banyak, Bu. Banyak banget ya. Ini memang Iya. agak kepo, jadi ya dimasukin dulu gitu ya, Iya. Nah, tapi nanti ini related dengan pertanyaan akan related dengan hasilnya. Tadi kan baru saya turunkan modelnya dari literatur review dan fenomena yang kemudian ya. Hasilnya. Jadi sampel aku tuh memang sampel kecil ya, karena memang seperti Mbak Yuli tahu kalau sedikit banyak ngelihat scholar ya, itu tuh penelitian bidang dana pensiun sedikit banget. Yang banyak tuh perbankan gitu ya, karena emang datanya ini memang datanya agak handmade kan. Kebetulan aku pengurus di dana pensiun, jadi bisa dapat data dari teman-teman gitu ya. Nah, ini memang sebetulnya unit analisis aku tuh kan dana pensiun pemberi kerja, ya kan, pemberi kerja yang didirikan oleh perusahaan yang menjalankan program manfaat pasti yang pendirinya listed company. Ya, karena apa? Karena kan aku butuh data perusahaannya juga. Dan ini nggak banyak sebetulnya, hanya sekitar 52% dari jumlah institusi dapen manfaat pasti yang listed. Tapi kalau dari sisi jumlah asetnya itu 82%. Jadi sampel sufficiency statistik. Yang besar-besar lah Iya. yang diambil. Nah, ini mungkin next-nya, nah ini hasilnya.
Jadi alhamdulillah aku pakai metodenya multiple regression ya. Jadi melihat korelasi Mm, variabel-variabel X tadi terhadap variabel Y. mm, Nah, itu tuh mm, alhamdulillahnya bisa pakai random effect model, jadi modelnya robust gitu ya. Karena udah lulus semua uji asumsi klasik dan juga uji model, maaf agak keriting. Nah, terus ini juga model ini nih alhamdulillahnya juga cukup R square-nya ya, koefisien korelasinya itu mm, tinggi. Jadi dari semua variabel yang diteliti ini menjelaskan sekitar 83% variasi dari variabel Y. Jadi cukup cukup bagus lah gitu ya. Kecukupan ininya ya, variabel yang diteliti. Nah, tapi yang agak surprising ini, jadi kan aku penelitian ini dari literatur review aku pakai hipotesis nih, Mbak. yeah, Hipotesisnya korelasinya ini semuanya hipotesisnya semuanya signifikan gitu ya. yeah, Dan arahnya ini sesuai literatur review juga ya, dan juga dari fenomena juga. Misalnya kayak liability profile. Liability profile ini indikatornya adalah jumlah peserta dana pensiun yang masih aktif dibanding total peserta. Jadi makin yeah, muda ya. Nah, hipotesisnya yeah, semakin muda liability profile suatu dana pensiun, tingkat risikonya lebih tinggi. Dalam arti sahamnya masih lebih tinggi dibanding bondnya. Karena apa? bondnya, yeah, Investment horizon-nya masih panjang, jadi bisa recoup banyak, losses kalau ada itu. Nah, seterusnya. yeah, Terus misalnya apa ya? eh, Misalnya untuk lagi misalnya untuk variabel yang tadi governance ya. Nah, yang tadi kan mm, jadi investment yeah, investment governance. Semakin bagus investment governance-nya. Nah, investment governance di sini aku ada dua. Satu investment strategi, yang satu mm, lagi benchmark setting gitu ya. mm, Kalau investment strategi itu apakah strateginya tuh mengakomodir liability gitu ya. Nah, mm, ini sebetulnya hipotesisnya atau yang saya elaborate yang benchmark setting ya. Benchmark settingnya itu apakah misalnya indikator untuk benchmark untuk mengukur kinerja itu udah sesuai best practice atau belum. Misalnya saham, apakah misalnya market index atau predetermined rate gitu kan. Nah, itu kalau yang benchmark settingnya itu sesuai best practice gitu ya, udah market index gitu dan seterusnya. Take into account semua mm, risiko itu tuh lebih besar investasi di sahamnya. yeah, Karena mereka lebih berani betul, ya, nggak diklaim gitu. yeah, Nah, itu benar, contoh-contohnya. Jadi mungkin yeah, kita fokus di slide ini aja, monggo Bu yeah, Niki mau oke, highlight yang mana. Nah, temuannya itu yeah, ini yang aku blok kuning itu berbeda dari hipotesis. Kalau oh, yang hijau ini searah gitu. Searah. Jadi, nah justru aku oh, pengen menggali nih di Indonesia kenapa ya kok berbeda gitu ya yeah, dari yeah, literatur. Kemudian yeah, ternyata juga nggak semua variabel ini signifikan. Kalau kita pakai signifikan level 5% itu hanya 3 yang signifikan mm, variabelnya. Kalau kita relaks oke, pakai tingkat signifikansi 10%, yang signifikan ada 5 variabel seperti itu. 5. Hmm. Jadi yang di komen itu yang kira-kira yang berbeda itu kenapa ya? Dari sudut Eh, pandang equity research. ya boleh. Yang kira-kira Ya, punya sense ya. Ini kenapa ya? Saya mau ya, explain ini. ya. Jadi kalau liability profile kan sebenarnya by logic itu kan sebenarnya yang tadi disebutkan equity itu kan harusnya outperform bonds in the long term, it's a higher risk higher return. Jadi Mm-mm. kalau makin time horizonnya makin panjang, tapi horizonnya makin panjang malah makin bagus lah di equity. Mm-mm. Saya bilang sih kayaknya temuannya itu agak negatif itu karena sebenarnya kalau dilihat secara sektoral equity yang konsisten memberikan return itu rata-rata bisa diakuin kan cuma di big banks ya Bu. Consumer itu juga kalau kita lihat performance harga Astra, Unilever, dan beberapa big cap yang lain sebenarnya secara return itu give almost nggak ada return. Jadi pas itu kemarin saya sempat melihat rata-rata return JCI compared to return bonds. Sebenarnya on a 10-year horizon benar JCI itu memberikan return yang lebih tinggi daripada bonds. Tapi kalau misalnya kita bagi sama standar deviasinya, jadi kan kita biasa standar deviasi kan patokan risk kan. Itu sebenarnya bonds itu memberikan return yang lebih menarik. Kalau Mm. misalnya kita dibandingkan dengan volatility yang ada.
Salah Hmm. satu fenomena yang ada menurut saya sih di JCI itu stok yang investable itu nggak banyak satu. Jadi kalau misalnya mau diversifikasi terhadap 50 nama itu agak lumayan lebih susah lah Bu Hmm. untuk menentukan kira-kira 50 nama yang long term horizon-nya itu sangat stable itu kira-kira gimana. Jadi di JCI itu sectoral allocation itu sebenarnya penting. Dan untuk 10 tahun ke belakang yang benar-benar kasih return paling bagus itu adalah big banks. Dan kalau dicerna lagi big banks yang mana yang return paling bagus itu BCA. Jadi selection stock itu penting sekali. Jadi memang pemilihan MI itu menurut saya penting juga sih Bu. Hmm. Melihat MI yang secara fundamental itu kuat Hmm. dan memikirkan long term horizon juga yang Hmm. sesuai dengan keinginan Dapen. Itu komentar yang untuk liability profile. Yang equity risk premium itu jadi hipotesanya apa ya Bu kalau boleh tahu? Equity risk premium itu indikatornya adalah return equity dikurangi return bond. Jadi Oke, hipotesisnya semakin gede equity risk premium, semakin ada insentif untuk taking risk kan. Ya kan karena benar. di reward lebih gede sehingga alokasi equity juga Ya, gede. Nah, itu ternyata malah negatif. ya. Kayaknya related sama kayak yang sebelumnya sih Bu. Iya, iya, Equity iya, risk benar, benar, premiumnya itu benar. kalau dibandingkan dengan risk itu sebenarnya ya equity risk premium di Indonesia itu juga volatile sekali sih Bu. Iya, iya, iya. ERP itu kan ya ERP itu sebenarnya kalau kita hitung-hitung ke belakang itu sebenarnya ERP Indonesia itu menurun terus ya. Kalau Iya, iya. misalnya kita tarik data yang long term itu menurun terus, tapi memang tricky lah Bu. Jadi jawabannya mirip-mirip sama yang liability profile. Iya, iya. Kalau yang interest rate itu Inter- hipotesanya adalah hipotesisnya positif karena semakin tinggi suku bunga gitu kan ya. Nah, semakin hmm, suku bunga hmm, sehingga eh, eh, atau suku bunga tinggi, kewajiban dana pensiun itu semakin rendah gitu ya. ya Kewajiban itu sebagai rendah karena kan berbanding ya terbalik gitu ya. Eh, ya atau sebaliknya gini, kalau suku bunga rendah, kewajiban akan tinggi gitu kan. Kewajiban tinggi akan ya tinggi sehingga ya kenaikan kewajiban tinggi ini nggak bisa dikejar dengan equity gitu. Eh, ya ya nggak bisa dikejar dengan. Jadi kalau suku bunga rendah maka kalau positif berarti banyakkan di bond kan gitu. ya Karena ya positif ya. Nah, karena apa? Karena ya bunga rendah, kewajiban tinggi, sehingga return equity nggak bisa ngejar. Karena kan kita duration gapping biasanya tinggi ya, dana pensiun manfaat pasti ya seperti asuransi. Jadi orang jadi sadar nih, aduh, aduh, nggak bisa ngejar, jadi baliklah ke bond gitu, risk averse, balik ke bond instead of ya ya. equity. Seperti itu ininya. Apa? Oke, saya hipotesanya malah kalau interest rate rendah itu bagus untuk equity sih Bu. Karena corporate itu kan pasti, maksudnya kalau equity itu melihat kan dari profit ya Bu ya. Dan apalagi corporate yang mempunyai banyak hutang, sebenarnya kan mereka dirugikan ketika interest rate itu tinggi. Jadi itu udah pasti kelihatan hurt dari interest cost-nya mereka. Dan at the same time biasa interest rate kalau tinggi itu kan dengan keadaan makroekonomi itu kan sebenarnya bisa memperlambat ekonomi growth ya. Dan rata-rata sebenarnya kalau misalnya mau mikir gampang, company yang bagus itu yang mana sih? Ya cari company yang revenue growth-nya bisa lebih tinggi dari nominal GDP growth. Berarti mereka taking market share dalam ekonomi. Nah, cuman kalau misalnya emang nominal GDP growth kita itu juga kurang baik karena interest rate lagi tinggi, itu biasa disadvantage the equity sih Bu. Jadi emang kalau interest rate rendah itu menurut saya malah positif untuk equity. Hmm, iya, iya. Iya. Iya, baik saya catat ya Mbak ya. Tapi Ya, mungkin kalau misalnya ada tambahan informasi konteksnya gitu ya. Konteksnya ya. kalau bunga rendah kewajibannya naik nih Mbak. Kewajibannya jadi RKD Iya, turun. Jadi orang aduh RKD jadi risk averse ya. RKD turun aduh duh, ini deh apa ini dulu apa risk averse dulu gitu. Karena kaitannya Ya, dengan iya. ansih returnnya tapi implikasinya ke Ke rasio kewajibannya. kecukupan dana kan rasio kecukupan itu aset sebagai kewajiban gitu. Iya, Tapi, iya. tapi nggak apa-apa mungkin justru ini kenapa Ya, dinilai negatif mungkin persepsinya industri seperti yang tadi Bu Yuli sampaikan mungkin ya. iya, Heeh. iya. Oke, oke. Mhm, mhm. Oke, Nah, catat. kalau yang selanjutnya yang correlation between CFO and pension asset, Ah, jadi
kalau risk synchronicity ya ini kan dilihat Ya. bahwa risk management perusahaan keputusan di dana pensiun itu harus integrasikan dengan perusahaan kan karena kan sebetulnya Hmm, kait ke manajemen risikonya perusahaan pendiri karena dia kena ya. funding risk Ya. kan. Nah, Ya, betul. hipotesisnya kalau yang cash eh, cash flow CFO volatility gitu kan, Ya. semakin volatile, Ya. semakin besar itu eh, risiko dana pensiunnya malah semakin besar ya gitu. Ya. Ya. Heeh. Itu saya setuju dengan hipotesanya sih Bu. Itu pasti cash flow itu kan yang stable itu yang bagus juga untuk dana pensiun kan. Karena ketika harus di top up, dibantu dan lain-lain, itu kan ada certainty. Jadi saya setuju dengan hipotesanya sih. Menurut saya harusnya juga emang itu sesuai yang ada. Kalau misalnya cash flow operationnya itu stable, itu malah mengurangi risk dari Dapen. Hmm, oke. Ya, saya setuju dengan hipotesanya. Jadi nggak, saya bukan expertise Dapen juga kan. Jadi Ya, ya. dengan temuannya saya juga bingung sih honestly. Tapi persepsi saya exactly the same kayak hipotesa. Mm, mm, mm. Oke, oke. Heeh, heeh. Oke. Tapi temuannya nggak ada ini ya, nggak ada apa? Iya, Right ya. Heeh. negatif ya. Itu Mm, saya kurang tahu sih kenapa. Tapi saya setuju dengan hipotesa yang ada. mm, mm, mm. Eh, Kalau yang financial slack profit margin, Financial slack itu artinya kelonggaran finansial ya. Artinya kalau di ya, perusahaan pendirinya itu secara keuangannya longgar gitu ya, dalam arti contribution ratio itu iurannya ke dana pensiunnya banyak gitu, atau dia ya, profitability-nya tinggi, maka ya. di dana pensiunnya berani ngambil risiko lebih tinggi karena apa? Oh ya, Ada downside, pendirinya juga masih mampu top up dan generous gitu ya. Terbukti dari ya, contribution ratio selama ini mungkin gitu. ya. Heeh. Saya setuju juga itu dengan hipotesanya. Harusnya itu sesuai ketika Hmm. company-nya itu sangat stable, harusnya dapennya bisa taking more risk karena bisa Ya, dibantu kalau ada apa-apa. Itu ya. saya setuju dengan hipotesanya. Uh, Operational risk versus financial risk gitu ya. Iya, Nah, betul, betul. Ya, hmm, jadi kalau memang dari parent company-nya itu sangat bagus performance-nya, I think emang di dapennya itu ada ruang untuk oke, taking high risk sih. oke, ya, ya. Tapi ini temuannya justru negatif nih ya. Iya, saya juga bingung yang ini. Tapi saya setuju dengan hipotesa yang ada itu persepsi saya sama. Iya, ya. Tapi kalau yang contribution ratio sih ini ya apa positif ya se inline dengan hipotesis Hmm, dan signifikan juga sih. Iya, iya. Heeh, iya, iya. heeh. Nah, monggo Cuman mungkin teori saya mungkin kalau parent company-nya itu sebenarnya kan kalau misalnya company itu profit margin-nya misalnya sangat stable ya dan sangat Hmm, bagus, itu hmm, kan emang jiwa dari parent company itu kan suka risk averse kan. Mungkin itu ditekankan ke anak usahanya kalau lu nggak boleh taking high risk karena emang mentality sebenarnya kan kalau misalnya emang kita di industri yang sangat fluctuate itu kan orang itu biasa dengan cycle kan Bu. Tapi kalau misalnya kebiasaan kerja di dunia yang sangat stable, untung bagus, mungkin disuruh taking risk itu juga parent company-nya juga nggak encourage ke anak usahanya. Itu satu teori saya sih kemungkinan. hmm, 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 hmm. Bisa jadi kayak gitu ya, apa DNA risk Iya, ya, DNA risk betul. pada DNA itu DNA ya. risk, Hmm, hmm, hmm. betul. Iya, DNA risk management dari parent company-nya itu di-infuse ke anak usahanya. Padahal seharusnya by teori itu harusnya anak usahanya boleh taking risk malah iya, karena iya, parent iya, company-nya iya, iya, stable. iya, 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 iya. Iya, iya. Baik, noted, noted saya catat, Mbak. Nah, kira-kira yang lain ada nggak ya? Eh, ini nih, sorry, X9 ini harusnya risk management ya. Jadi, Oh risk iya iya. management. Nah, Oh artinya itu X8 dan X9 itu beda dengan kebalikannya X14, X15. Di mana kalau X89 oke. itu artinya risk manajemennya jalan. Artinya kita pengen sustainable sustainable long term goal ya. Jadi nggak shifting Iya. risk, risk itu di manage. Jadi kalau misalnya X8 misalnya RKD-nya rendah, rasio kecukupan dana rendah gitu kan, dia baru bisa Hmm, jangan ngambil risiko yang tinggi. Tapi kalau rasio kecukupan dana ya. tinggi baru ngambil tinggi. Nah, kalau yang risk yang sebaliknya kayak orang gambling gitu, kayak betting gitu.
rasio kecukupan dana sama tingkat risikonya malah berbanding terbalik gitu, karena biarin deh nanti gimana direksi selanjutnya gitu ya, atau gimana nanti kalau nggak bisa bayar dana Oke. pensiun ya di restructure ke pesertanya seperti itu. Nah ini kalau yang di risk management X89 itu sesuai semua Hmm. dengan hipotesis. Kalau X14-15 itu ada yang indikator yang 15 nih yang nggak sesuai, tapi itu justru malah Ya, signifikan gitu. Jadi ada yang iya. resisting gitu. Jadi ada fenomena di temuan di dana pensiun kita tuh malah resisting gitu. Apa? Jadi company-nya makin beresiko, malah dia nambah taking taking high risk. Iya, malah taking high risk gitu. Apa? Karena Oh, RKD-nya rendah gitu kan. Oh, itu kamu bete iya, iya. ambil risiko. Nah, itu malah ada yang kayak gitu. Yang Itu kayaknya resisting. financial, iya, Company, saya company. bilang sih kayaknya itu psikologi sih, Bu. Hmm, Orang kan biasa kalau udah kepepet, iya betul. under pressure, Ya, itu mereka malah ya udah kayak ini sebenarnya melawan diri sendiri. iya, iya. Apalagi kalau gapnya itu udah terlalu besar, saya bilang ini orang apalagi ngatur dapen, ada tanggung jawab, karirnya juga di sana, ya sebenarnya kan misalnya kita invest di satu saham yang salah salah ya Bu, Mm-mm. minus 50%, itu kan misalnya uang dari satu Parah. juta ke 500.000, kan harus returnnya itu malah 100% kan. Iya, iya. Nah, kalau misalnya dia pengen aim-nya itu balikin ke posisi awal, itu nggak bisa invest di saham yang 1 tahun sebenarnya naik 10%, Iya, 9%, itu mm-mm. 7 tahun baru balik. Iya Jadi, benar. ya kayaknya orang itu jadi Taking more risk. malah makin dia, iya, Mm-mm. taking more risk, karena gua harus cari yang bisa Tarik 100% dalam waktu singkat. recoup Betul, losses. Iya kayak gitu. berikop plus. Iya, Jadi kayaknya itu ini sih, itu perang dengan mental lah, Bu. iya, Perang iya. dengan psikologi. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya betul betul. Oke Mbak, kira-kira ada yang mau itu saya catat yang ada yang mau di highlight lagi nggak ya? Kalau yang size Mbak, size kira-kira gimana ya? Size, Uh, eh, size. Kalau ya, menurut saya data yang makin besar itu harus makin prudent sih, Bu. Ah, gitu ya. Ah, Iya, betul. Lebih karena ya again, tergantung sih, kalau misalnya em, sebenarnya persepsinya itu dari equity, ngomong dari persepsi equity ya Bu, bukan bonds mm, loh. mm, mm. Cuman lebih karena equity kita kan sebenarnya liquidity rendah kan. Jadi kalau misalnya dapennya itu Hmm. emang size yang lumayan signifikan, dia kalau butuh jual sesuatu tapi likuiditasnya nggak ada, itu kan risky kan. Itu kejadian dengan asuransi dapen-dapen yang gagal lah, Bu. Jadi menurut saya malah size-nya makin gede, itu harus makin prudent. Oke, karena kok relate sama tadi ya isu kondisi equity market kita yang nggak ini ya, nggak liquid Kurang yang liquid. dalam ya. Iya, iya. Soalnya kalau Jadi ya bisa, hipotesisnya, kalau hipotesisnya malah kebalik nih Mbak. Hipotesisnya tuh semakin gede hmm, institusinya, dia semakin punya resource, harusnya. membangun risk capability, jadi bisa capitalize Betul, opportunity. Nah, tapi mungkin kondisi konteks di pasar sahamnya mungkin ya, jadinya malah betul, ya. betul. Mm, mm, mm. Makanya saya lihat fenomena dapen-dapen ke bonds makin hari makin, kan saya ngikutin juga portfolio mix dari dapen ini, kan makin lama makin gede di bonds kan Iya, daripada equity. betul, betul, Itu betul. sesuatu yang menurut saya ya emang, mm, karena pahit luka lama lah, Bu. Iya, 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 betul, betul. Ya itu juga disampaikan sih kemarin oleh narasumber dari dana pensiun ya. Gitu. Heeh. Kalau 10% di dana pensiun kecil mungkin segitu, tapi 10% dana pensiun besar kayak BPJS TK apalagi kan. Jadi malah Iya, oh, oh, apalagi itu. oh, Ya. oh, oh, oh. Oke, oke. Noted. Mm-mm. Nah, kira-kira apalagi yang mau di-highlight yang relate dengan ini ya, equity analis perspektif.
Udah enggak sih Bu, Ya, udah oke. saya highlight Oke. semua. Oke, Iya, berarti izin kembali ke ini ya, ke apa ya, sedikit tentang perspektif analis mana ya, analis saham nih ya. Nah, sebetulnya kalau dalam apa melakukan analisa saham gitu ya, perusahaan itu apakah ya. juga take into account ini ya, take into account apa risiko pendanaan untuk dana pensiunnya sejauh itu enggak, Mbak Yuli selama ini? Karena Hmm, Kalau jujur belum ya. enggak sih Bu. Oke. Ya, enggak. Belum ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya nanti mau melakukannya, apa kira-kira informasinya udah memadai ya di laporan keuangan itu kan sebenarnya udah ada PSAK 24 ya untuk post employment benefit Mm-mm. disclosure gitu ya. Walaupun mungkin itu Ya, juga belum belum ini sih, belum apa, belum semuanya eh, disiplin yang ngikutin apa persyaratan disclosure dan seterusnya di PSAK 24 itu. Mm-mm. iya. Eh, Sama resource-nya kayaknya kurang, enggak cuman informasi itu kan intinya di Indonesia informasi tentang Dapen kurang banyak juga sih Bu. Kita coba ambil dari OJK dan lain-lain, tapi dan ada PSAK 24 itu yang untuk nge-split. Tapi kan sebenarnya Dapen di Indonesia juga kalau dilihatin satu-satu itu yang top heavy kan paling beberapa yang tadi Ibu juga ambil sampel sebenarnya cuma 50%, tapi size-nya 80% kan. Ya, ya, Jadi terpersen. kalau sampai kita ngeliat laporan keuangannya pun saya belum pernah liatin sih Bu kalau jujur sebenarnya itu cukup Oh. atau enggak. Tapi persepsi saya kayaknya nggak cukup. Oh iya, soalnya ini juga Bu, kalau izin ya kalau PSAK 24 yang revisi Hmm, revisi yang efektif di 2016 ya kalau nggak salah ya, itu hmm. apa namanya, jadi volatilitas di DP-nya itu harus dimasukkan di Disclose ini. ya. Nah, tapi masuk Ya. ke apa tuh OCI, Other Comprehensive Income. Other comprehensive Nah, income. tapi kayaknya kalau dalam melakukan apa valuasi perusahaan itu nggak sampai ada comprehensive income ya, hanya Iya betul. income ya, Sampai net net profit. income, net profit ya. Jadi Iya, yang iya. ada comprehensive income itu belum di ini ya, belum di Terlalu dipretelin. belum terlalu diperhatikan. Nah, itu sebetulnya relate dengan ini sih apa sebenarnya ada research gitu ya, ada research di luar negeri itu bahwa risiko dana pensiun tuh ada kaitannya dengan risiko equity dan risiko kredit Equity. misalnya Ya, WA ya, WAC-nya benar. gitu ya. Nah, kalau di kita belum Iya, gitu. Nah, memang ternyata memang belum iya, dilihat ya. Kira-kira karena kenapa ya? iya. Apakah sebetulnya idealnya dilihat atau sebenarnya itu karena apa gitu ya? Apa overlook aja atau apa ya? Em, Sebenarnya sebenarnya kan kita namanya kerja itu kan kita ngelihat eh, eh, ke dari demand dari the most significant klien kita kan. Mm-mm. Nah, demand dari klien ini belum pernah diliatin begini juga, Bu. Hmm, belum sejauh itu ya, melihat sampai Belum sejauh itu. mengintegrasikan risiko di dana pensiunnya ya. Betul, Mm. betul. Padahal sebetulnya gede loh, Mbak. Itu General Motor tuh case yang apa legendaris tuh bahwa sebenarnya perusahaannya masih baik-baik aja, terus dana Iya, pensiunnya nggak well managed, sudah generous itu kena ke itunya, kena ke whole iya itu, equity. Ya, kena ke itunya itu. sebenarnya, iya Mm-mm. sebenarnya cuman ya itu kita sih benar-benar nggak ini sih, soalnya kayaknya kelihatannya belum signifikan, belum ada impact lah. Oh, Dan ya biasa ya kebiasaan semua juga kan Bu, kayak di semua sisi juga biasa kalau belum kejadian nggak ngeh. oh. Tapi setelah interview ini mungkin mau mulai dilihat kali ya. Mungkin ya mungkin makanya jadi kepo juga sebenarnya seberapa gede di OCI. Oh, OCA itu gain and loss, actuarial gain and loss bisa gede loh, Mbak. Bisa Iya gede. iya actuarial bisa bisa ya Nah, kayaknya karena bisa sih harusnya. iya, karena kan bunga cenderung turun kan. Bunga Mm-mm. bunga pasar bunga pasar cenderung turun in the long run ya. Dan itu menjadi Ya, aktual apa past service liability. Belum lagi ya, apa expected life expectancy juga live. naik kan. Longevity Ya, risk itu juga bisa kena ke actuarial gain and loss-nya sih ya. Mungkin nanti ya, pasti. jadi ini ya. Ya. Mm-mm. Oke, berarti udah sih, berarti ini udah sih. Kira-kira kalau menurut Bu Yuli apa ya kira-kira yang ingin disampaikan itu dengan penelitian ini Mm. kira ada catatan lain apa komen apa
masukan, apa support needed gitu ya, supaya bisa menjadi salah satu bagian stakeholders dana Iya, pensiun yang juga kan, soalnya kenapa mungkin ya tingkat risiko di dana pensiun belum well managed karena nggak ada insentif ya. Nggak ada insentif iya, untuk melakukan risk management yang efektif karena belum dipanis iya. sama analis gitu ya. Saya It, berasa. it, iya, nggak, saya sih paling ini sih pengen ke depannya itu kalau bisa Dapen lebih deep di Indonesia karena kita punya kita punya age itu kan sebenarnya peak-nya itu kan sekarang udah di Gen Z dan milenial kan. Demokrasi tinggi Dan semua. productivity itu makin turun, jadi ujung-ujungnya kita di Indonesia itu juga ikutin develop market yang dimana Mm. nanti secara secara Dapen kan gampang kalau misalnya yang pembayar premium itu lebih banyak daripada yang pensiun. Iya. Cuman ke depannya itu resiko yang ada kan itu kita mulai ke develop market di mana yang pensiun itu bisa sama banyaknya sama yang bayar. Jadi emang uh, 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 penelitian Dapen ini penting sih Bu buat ke depannya yang begini-begini menghindari risk, asset allocation dan lain-lain. Jadi emang I think Bu Rahma udah salah satu pioneer. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa di follow up. Pasti, Ya. Heeh. pasti. Oke, 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 Mbak Yuli, terima kasih banyak. Rasanya Terima kasih. sudah cukup. Nanti mudah-mudahan nggak ada ini lagi ya, nggak bisa ganggu-ganggu lagi. Udah cukup. Makasih banyak. Ini sangat Terima apresiasi, kasih. bermanfaat. Iya, Saya iya, terima kasih ya, anytime Bu Rama. sehat ya. Ya, thank Yuk, you. Iya, thank bye. Yuk.